beberapa hal yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, bahwa tugas kita antara lain adalah himayah wa ri'ayatul ummah, menjaga, melindungi dan menjaga umat dari apa? Adil afham wal afkar al-munharifah, daripada paham-paham dan cara berpikir yang menyimpang. Karena sekarang ini banyak sekali paham, banyak sekali cara-cara berpikir yang menurut kita itu menyimpang, menurut mereka tidak. Kita menjaga umat ini dari cara berpikir radikal yang sering menimbulkan berbagai masalah, baik nasional maupun internasional, baik radikal keagamaan maupun juga jadi radikal yang agama maupun juga yang sekuler. Sebab radikalis sekuler juga ada teman-teman. Dan kita terus menjalankan yang tadi saya sebut, bagaimana NU menjalankan misi-misinya, yaitu dengan cara-cara yang santun, layyinan, la ghaddan, la faddan, wa la ghalidan, tidak kasar, tidak keras, tapi juga tidak halus, karena kita bukan makhluk halus. Di dalam menjalankan misinya juga Nabi Lama menjalankan dengan cara-cara yang apa itu istilahnya kesukarelaan, tatawu'iyah, kesukarelaan, kebersediaan, bukan dengan cara-cara yang ikrahiyan wa ijbariyan, memaksa atau intimidasiyan, dengan cara-cara yang intimidasi. Kita pun juga menjalankan dengan cara-cara tasamuhiyah, toleran, artinya kita bisa menerima perbedaan dan pandangan-pandangan yang lain, tidak ananian wa ta'assubiyan, tidak bersikap ego dan tidak juga bersifat fanatik, hanya kita sendiri yang benar. Dan tetap juga menjaga cara tawaddudiyan wa tarahamiyan, saling mencintai dan saling menyayangi, sekalipun dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama. Tidak membangun cara-cara yang tawaddudiyan wa takhasumiyan, saling membenci dan saling bermusuhan. Saya kira prinsip-prinsip yang kita kembangkan ini juga bagian prinsip Islam Nusantara. Kita juga menjaga umat dari cara berpikir yang saya sering menyebutnya tekstualis. Tekstualis itu cara berpikir yang hanya mengandalkan nas saja. Menurut istilah Imam Al-Qarafi itu al-jumud alal mangkulah abadan. Abadan, ada abadannya itu, yaitu statis pada teks-teks saja selamanya. Sehingga kalau tidak ada teks itu dianggapnya bid'ah saja dan dhalalah saja, sehingga tidak memberikan ruang terhadap adanya cara berpikir, ide-ide, kreativitas, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan yang timbul sepanjang itu tidak bertentangan dengan agama. Dan ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip NU. Prinsip NU itu selalu menerima sepanjang malam yu'arifin nas, sepanjang tidak bersalahan dengan nas. Oleh karena itu ada prinsip yang mengatakan idza wujidal maslahah
idza wujidatil maslahah, kalau ada maslahah fatamma syara'ullah, di sana syariat Allah, malam yu'aridin nas, sepanjang tidak bertentangan dengan nas. Jadi kita tidak hanya harus nas, asal kreativitas, cara berpikir, ide-ide gagasan manusia. Begitu juga dengan tradisi-tradisi. Ya, kita juga punya prinsip al-adah muhakkamah. Ada itu jadi hukum. Bahkan ada satu kaidah yang mengatakan al-thabit bil-urfi dan-thabit bil-nas, al-thabit bil-urfi dan-thabit bil-syar'i. Apa yang ditetapkan oleh kebiasaan sepanjang tidak bersalahan dengan nas, maka itu bisa dianggap nas, bisa dianggap syara. Ini sebenarnya prinsip-prinsip ini sudah memberikan ya landasan berpikir bagi apa yang kita sebut dengan sebagai Islam Nusantara. Jadi tidak tekstual ya, tapi tidak juga liberal. Ya, tidak liberal itu karena kita menggunakan manhaj, metode. Ya, jadi kalau saya simpulkan, cara berpikir kita Nahdlatul Ulama itu la radikalian, wala tekstualian, wala liberalian, walakin tawassutian, moderat, wa tatawwurian, dan dinamis. Tidak statis, tetapi manhajian, bermanhaj, ada manhajnya, ada relnya, ya, bukan dinamis tanpa rel. Nah itu, karena itu kita tidak boleh al-jumud alal mangkulat, tapi juga kita tidak boleh al-jumud alal aqwal. Karena kalau tidak ada kaul, kemudian kita tidak berbuat apa-apa. Karena itulah pada Munas NU di Lampung kita melakukan apa yang kita sebut dengan dinamisasi pemikiran di NU atau tatwirul fikrah an-nahdliyah. Itu mendinamisasi. Kalau tidak ada akwal, ya kita beristinbat jama'i. Nah, kemarin dalam muktamar kita sudah kita bahas tentang manhajul istinbat. Bahkan kalaupun ada kaul, kalau sudah tidak relevan lagi, para ulama dulu itu melakukan telaah ulang. Kalau bahasa para ulama menyebutkan melakukan tahqiqul marad, melakukan verifikasi relevansi. Masih relevan apa tidak? Oleh karena itu Syekh Baswedan dalam Sab'ah Mufidah mengatakan wa 'indana Syafi'iyyah ikhtiyarat tukhaliful madhab. Banyak pandangan-pandangan pilihan yang tidak sesuai dengan madhab di kalangan Syafi'iyah itu. Kenapa? Lita'assur wa ta'adzuril amal, karena sulit. Yang dipendapat Imam Syafi'i itu sulit dilaksanakan, repot. Wahiyya katsiratun jiddan, dia banyak sekali. Wahiyya ghairu kharijatin 'anil madhab, tapi tidak keluar dari madhab. Nah ini namanya itu dinamis ya, karena menggunakan manhajnya Syafi'i. Syekh Nawawi mengatakan dalam satu masalah, wah ini sulit dilaksanakan, wahadi minus su'ubah, kata Syekh Nawawi Banten. Karena itu tidak bisa dipakai. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan begitu, beliau menyitir apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama terdahulunya, "Lau kana Syafi'i hayyan la afta bidzalik." Dan dia Imam Syafi'i itu pasti juga akan memberikan pendapat fatwa seperti itu yang akan mengubah pandangan yang sebelumnya. Hanya ini, padahal itu cover saja yang isinya huwa, hiya, isinya dia juga. Jadi apa yang diputuskan misalnya di Lampung itu ya seperti alama alaihil muassisun, itu sebenarnya hanya memantapkan apa yang juga waktu di Surabaya. Maka kita katakan yang ditetapkan oleh para pendiri, yang ditetapkan di Munas, yang ditetapkan di Surabaya,
juga digembang huwa hiya rujuk sumber rujuk itu hanya mengembalikan kepada masalah-masalah. Sekalian, ini barangkali yang saya kira perlu kita kembangkan, ya, tradisi-tradisi yang sudah dirintis oleh para ulama itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga umat ini daripada afham wal afkar al-munharifah, paham-paham dan cara berpikir yang menyimpang itu. Dan yang kedua, sering saya bahwa kita juga dituntut untuk memberdayakan umat. Jadi kalau di samping himayah wa wiqayatul ummah, juga al-islah wa taqwiyatul ummah, melakukan perbaikan dan pemberdayaan umat ini. Jadi supaya umat ini jangan terus lemah, adhafa wa mustad'afin. Karena memang NU ini jam'iyatul islahi, organisasi perbaikan. Harakah Nahdliyah, gerakan NU itu harakah islahiyah, perbaikan. Nahdlatul Ulama adalah harakatul ulama fi islahil ummah, gerakan ulama untuk memperbaiki umat diniyatan wa ijtima'iyatan, baik agamanya maupun kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budayanya. Karena itu menurut saya paradigma NU yang selama ini kita pakai harus ditambah. Yang kita pakai itu selama ini al-muhafadzah 'alal qadimis salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Itu menurut saya masih pasif mengambil. Nah, oleh karena itu, karena NU itu merupakan jam'iyatul islahin, yang ketiga menurut saya kita harus membangun paradigma baru, al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik secara terus menerus dan bersinambungan dan secara sustainable. Kalau menurut bahasanya kalangan intelektual itu namanya itu melakukan continuous improvement. Nah, ini bukan bahasanya roh Islam itu. Bukan. Jadi melakukan perbaikan yang secara terus menerus. Oleh karena itu supaya kita terutama di bidang ekonomi, pendidikan, saya kira Pak Ketua Umum sering melaporkan tentang adanya universitas. Kita juga harus membangun ekonomi, terutama ekonomi real yang di kalangan warga NU itu. Karena itu kita sedang juga membicarakan bagaimana ekonomi real kita bangun melalui kaki-kaki Nahdlatul Ulama, apa itu lembaga takmir masjid, apa itu lembaga, sehingga kita mengembangkan dengan maksud bukan untuk mencari untung. Tentu harus ada mencari untungnya, tapi yang pertama adalah khidmah ijtima'iyah bitaysiril muhtajina wal muqtarrin, yaitu pelayanan publik supaya mempermudah orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Bagaimana kita mendistribusikan kebutuhan masyarakat melalui gerakan ekonomi ini. Yang kedua, untuk memberdayakan umat supaya umatnya jangan menjadi umat yang du'afa mustad'afin, lemah terus. Padahal kita diingatkan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, dan tidak khawatir kalau mereka meninggalkan dunia yang lemah-lemah. Oleh karena itu diberdayakan, empowering. Kemudian yang ketiga tentu juga untuk mendapatkan economic benefit. Nah, ini juga bahasanya bukan bahasa Islam itu ya, manfaat ekonomi. Bahasa Islamnya al-istirbah, mencari untung supaya bisa berbagi hasil di dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Dan ini saya kira akan kita gerakkan sekarang ini melalui berbagai saluran, ya, sehingga potensi NU yang selama ini kita miliki dan besar
kita optimalkan. Kita berharap Nahdlatul Ulama nantinya menjadi kekuatan ekonomi nasional Indonesia. Insya Allah. Tanggung jawab kita kepada kebangsaan juga harus kita jalankan, menjaga bangsa dan negara ini daripada upaya-upaya penyimpangan, dari radikalisme, daripada ekstremisme, daripada separatisme, daripada terorisme. Ya, jadi apalagi nggak tahu itu. Ini Pak Pantus ini tahu ini. Pokoknya dari upaya-upaya yang menyimpangkan negara ini, dan kita upayakan agar negara ini menjadi negara kuat, ya, tidak kalah oleh gerakan-gerakan yang akan menyimpangkan itu. Kita menjadi kuat, dan NU sebagai elemen utama di dalam bangsa ini punya kewajiban untuk menjaga itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini tanggung jawab kenegaraan, keumatan, kenegaraan. Tetapi yang lebih penting lagi, kita melakukan konsolidasi organisasi, revitalisasi organisasi, supaya tugas berat, besar, dan banyak itu dapat kita pikul. Jangan sampai organisasi kita itu tidak mampu memikulnya itu. Oleh karena itu kita benahi wilayah, kita benahi cabang, ya. Dan saya juga diskusi dengan Pak Sekjen, beliau punya gagasan-gagasan bagus, ya, untuk tidak merangka melakukan konsolidasi dan revitalisasi. Jangan sampai ada bagian NU yang tidak jalan, ya. Jangan sampai ada NU yang minus sakiti. Sakiti itu tidak bergerak, ya, itu mabniun ala sukun, la mahalla laha minal i'rab. Atau sakitin bahasa Indonesia, pada sakit semua, ya. Oleh karena itu kita lakukan revitalisasi, sehingga ini akan kita gerakkan, ya, supaya NU ini menjadi, dan kita kembalikan, kita persatukan kembali seluruh warga NU dan potensi NU, agar mereka menjadi semacam kalbunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu sama lain saling menopang. Sudah kita hentikan aja hal-hal yang tidak penting-penting, remeh-temeh itu, supaya kita menjadi kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tidak sekata minhu udhun tada'a sa'irul jasad. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, seluruhnya ikut sakit, menjadi satu gerakan bersama. Insya Allah dengan ini, dengan tekad yang bulat, bi'aunillah wa quwwatih, insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita tekadkan malam ini, yang kita nyatakan bahwa kita akan bekerja keras malam ini, insya Allah akan mendapatkan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan cita-cita melanjutkan perjuangan para muassitun, dan kita tetap berjalan di atas ma'alaihil muassitun, apa yang telah digariskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama.